lihat pencapresan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh Partai Nasdem itu sampai sekarang masih terus mengundang kehebohan. Selain soal politiknya, yakni mulai dukungan yang ngalir, termasuk kemarin dari Ketua Dewan Kehormatan Golkar, ya, Akbar Tanjung, orang tetap saja mengkulik-kulik ini persoalan aspek hukumnya, karena itulah yang sekarang kelihatannya tengah terjadi pertempuran antara sisi politik dan hukumnya di KPK. Saya akan mengajak Anda untuk ngobrol, untuk memperbincangkan, mendiskusikan sebenarnya bagaimana sih konstruksi hukumnya kasus Formula E ini dengan Profesor Supardi Ahmad, ini guru besar dari Universitas Al-Azhar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Yes, dia katanya nggak mau dipanggil Profesor, maunya Mas atau Pak D gitu aja ya. Ya, berubahlah, biasa saja, gitu ya. Ya, oke. Mas Supardi, ini kita membaca pendapat Anda ya. Menurut Anda ini kalau dari lihat konstruksi hukumnya, itu Anda kalian hukum pidana ini nggak ada unsur pidananya, dan karena itu ya sebaiknya KPK tidak meneruskan. Tetapi kalau kita menyimak apa yang dikatakan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, ini akan jalan terus gitu. Ya, pertama kan ini masih tahap penyelidikan kan. Ya. Dengan demikian penyelidikan kan masih menentukan ada peristiwa pidana atau tidak kan itu. Jadi menentukan ada peristiwa pidana atau tidak saja dalam waktu relatif yang lama itu kan menunjukkan ketidakjelasan, ya, kekabutan ya tentang peristiwa pidana dalam konteks kasus tersebut. Jadi saya merefleksikan dari pernyataan bahwa ini adalah masih tahap penyelidikan, dengan demikian belum ada peristiwa pidana dan masih tahap klarifikasi. Kemudian yang kedua, mencermati dari konstruksi kasus atau formulasi Formula E ini ya. Maka kalau kita konstruksikan sebagai tindak pidana korupsi, apakah pasal 2, apa pasal 3, atau pasal gratifikasi atau pasal suap yang lainnya, maka sejauh pengetahuan saya, unsur-unsur itu tidak terpenuhi. Misalnya, dalam konteks pasal 2 atau pasal 3, yang harus utama dicermati, intinya dalam pasal itu adalah sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi, bahwa pemberantasan korupsi itu adalah melawan sifat-sifat rakus orang, ya, sifat-sifat orang yang bermaksud memperkaya diri, orang lain, atau korporasi. Jadi itu adalah aktus rea utamanya, perbuatan utamanya, ya. Kita tahu apakah kemudian dia bermaksud memperkaya diri, memperkaya orang lain, atau kemudian memperkaya korporasi. Sejauh pengetahuan saya bahwa unsur itu tidak terpenuhi, gitu ya, dalam arti nggak ada indikasi-indikasi, nggak ada alat bukti atau barang bukti yang menunjukkan bahwa unsur memperkaya itu ada. Nah, pada sisi yang lain adalah bahwa cara memperkaya itu pun harus kemudian terpenuhi dalam konteks caranya, yaitu melawan hukum. Ya, melawan hukum di sini harus jelas melawan hukum formil, melawan aturan perundang-undangan yang berlaku, atau kemudian dengan cara menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan kekuasaan, sarana, prasarana yang diperoleh karena kedudukan atau kemudian jabatannya. Kemudian berikutnya akibatnya adalah merugikan keuangan negara atau kemudian merugikan ya perekonomian nasional. Itu adalah akibatnya. Nah, pada sisi yang lain tentunya harus dibuktikan juga tentang mens rea atau niat jahatnya. Dengan sengaja konteksnya di sini adalah bagaimana ada willen and witten, menghendaki dan mengetahui bahwa yang bersangkutan bermaksud memperkaya diri orang lain, kemudian atau korporasi, atau kemudian dengan sengaja bermaksud melawan peraturan perundang-undangan berlaku, atau dengan sengaja artinya kemudian mengetahui dan menghendaki bahwa ini akan bermaksud merugikan keuangan negara atau perekonomian nasional. Jadi melihat dari apa yang terjadi di Formula E tadi itu, bahwa perhelatan terlaksana dengan baik, kemudian mendapatkan satu pendapatan yang sangat signifikan dengan modal yang sangat murah, dan pada sisi yang lain juga ada proses audit dari BPK yang menunjukkan bahwa program tadi adalah jalan terus. Jadi dengan ilustrasi yang saya sampaikan tadi itu, saya berani mengatakan bahwa tidak ada peristiwa pidana dalam perhelatan tadi itu, karena memang tidak ada alat bukti, tidak ada barang bukti yang menunjukkan bahwa yang dalam hal ini ya Anies Baswedan itu melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang tercantum di pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Oleh karenanya, dengan pertimbangan bahwa peristiwa pidana tidak ada, maka sebaiknya laporan tadi itu atau proses hukum tadi itu adalah dihentikan.
Sekarang nih Pak, saya ingin beralih ke skenario ketiga, keempat. Ini rada-rada ngeri Pak, karena gini ya, ternyata ada pernyataan dari KPK yang baru, bahwasanya kalau pencapresan itu baru dari Nasdem, katanya masih bisa dibidik. Saya pengen tahu dari secara hukum Pak, kan sebelumnya gini, kalau misalkan sudah dicapreskan, maka sudah tidak bisa diganggu sampai tahun 2024, itu pun kalau tidak terpilih jadi presiden. Tapi ada ini Pak, ada informasi baru bahwa kalau cuma Nasdem saja, artinya masih bisa dibidik. Menurut hukum seperti apa itu? Sebenarnya kalau secara hukum nggak ada hubungan dengan nggak ada hubungan ya Pak ya? Nggak ada hubungan dengan pencapresan. Gitu ya, antara proses hukum dengan pencapresan itu masing-masing jalan. Kecuali pencapresan di dalam sudah resmi. Sudah resmi daftar ke KPU, statusnya sebagai calon presiden, nah itu baru gitu. Tapi kalau partai ngaju-ngajuin si A, si B gitu kan, itu nggak ada masalah, Pak. Itu masih bisa diproses. Nah, cuman yang jadi masalah menurut saya adalah aspek pemaksaannya, gitu. Pemaksaannya bukan soal bisa atau tidaknya diproses, semua itu bisa diproses. Pemaksaan gitu ya, pemaksaan untuk melakukan proses itu yang kita sebut dengan menunggangi hukum gitu. Jadi ketua KPK ini sebenarnya menunggangi hukum gitu kan untuk kepentingan yang sebetulnya tidak jelas gitu, kepentingan pribadi. Kepentingan yang sebenarnya masih tersembunyi lah Pak ya. Kepentingan tersembunyi gitu. Sehingga kita sebutnya Firly menunggangi hukum gitu. Dan itu koran Tempo yang angkat kan gitu, bukan isu yang berkembang begitu saja, bisa dipertanggungjawabkan secara pemberitaan. Jadi Pak, sebenarnya gini kan, kalau kita sedikit mengamati tentang manuver Firly itu sebenarnya lebih berbau politis ya Pak ya, daripada hukum. Ya. Karena kalau misalkan mau fair ya Pak, mau adil, kan masih banyak kasus yang sudah jelas, banyak kasus yang sudah di depan mata, tapi kenapa tidak diproses? Tapi yang Anies baru dugaan, tapi ini ya Pak ya. Kita lihat lawan politik aja, kasus Ganjar aja. Ganjar kan soal KTP yang 500.000 US$ itu mah sudah terungkap di persidangan. Ya. Belum juga itu merembet ke Puan. Nah, gitu kan soal itu juga gitu kan. Jadi soal suap itu bakal kemungkinan kalau diproses harusnya itu diproses gitu. Tapi ini kan milih-milih. Nah, inilah yang kita sebut tadi hukum nuansa kepanjangan tangan politik, gitu. Kepentingan politik dominan gitu. Seperti yang sampaikan tadi, ini kecenderungannya kepentingan politik atau hukum. Kalau hukum harus kesamaan di depan hukum, equality before the law, gitu ya, semua sama gitu harusnya. Ini milih-milih gitu kan, ini itu kan karena ini lawan politik, ini bukan kelompok istana, ini bukan koalisi pemerintah gitu kan, pilih ini dulu. Inilah kebobrokan hukum di negeri ini saat ini, gitu ya, kebobrokan hukum di negeri ini saat ini. Ada yang bertanyakan ini Pak, kan kasus Gibran dan Kaisang itu kan sebenarnya dilaporkan oleh Ubedillah Badrun. Tapi kok adem ayam gitu. Nah itu yang justru di sini membuat pertanyaan masyarakat. Jadi banyak ya diskriminasi hukum. Harun Masiku juga kita rasanya nggak percaya kalau nggak sampai ketemu sampai itu kan. Harun Masiku ada, kasus yang lain banyak lah. Itu Gibran, Kaisang, kemudian juga ya kasus-kasus yang jadi memang diskriminasi hukum, lawan-lawan politik mudah untuk ditebas, sama dengan kasus buzzer gitu kan soal penistaan, tapi kan aman-aman aja karena memang mereka adalah blok istana. Ini yang disebut menurut saya dark time gitu kan, era Pak Jokowi ini adalah era masa kegelapan gitu kan dalam pemerintahan negeri ini. Pak, tadi Bapak menyebutkan Satgas yang di KPK itu kan sebenarnya kebanyakannya menyatakan belum cukup bukti untuk Anies Baswedan. Tapi di sini ada 3 orang Pak yang siapa itu Karyoto, Alexander Marwata sama Firly. Ini kan termasuk yang punya persamaan pendapat. Nah, ini informasi Pak. Apakah KPK akan nekat nggak Pak? Nekat untuk tetap bersama menurut Bapak? Ya nggak tahu lah ya. Tapi yang jelas kan tidak secara hukum tidak ditemukan cukup bukti, gitu ya. Jadi kalaupun 1, 2, 3, 4 orang menyebut paksa-paksa, ayo. Tapi kalau faktanya buktinya nggak cukup, kan kemarin pernah ada juga mau mencoba mencari saksi ahli, termasuk Pak Romli, Atma Sasmita itu kan yang dicari Romli. Kan keberatan, karena katanya tidak ada bukti pidana, gitu. Kalaupun ada kesalahannya administrasi, bukan kesalahan pidana. Ada yang mau katanya jadi saksi ahli kan, Profesor Agus dari Al Azhar. Itu yang dulu berdebat dengan HRS kan di persidangan itu. Dia juga saksi ahli dari JPU gitu kan, dan memaksakan gitu kan bahwa HRS melakukan pelanggaran pidana soal kerumunan di Petamburan gitu kan, akhirnya dihukum. Itu gara-gara kesaksian saksi ahli. Itu debatnya keras itu.
Artinya memang profil Profesor Agus ini profil yang memaksakan atau menjadi kepanjangan tangan kepentingan gitu Pak gitu. Nah itu yang katanya siap, walau alam lah kalau mau. Tapi publik sekarang sudah menilai loh, publik sudah melihat gitu kan tentang keinginan-keinginan untuk melakukan pemaksaan proses hukum pada Anies Baswedan. Padahal fakta hukumnya tidak cukup bukti. Jadi Pak, secara fakta hukum ya itu sebenarnya Anies belum cukup bukti. Demikian juga dilihat dari tadi prioritas. Sebenarnya prioritas kan ada yang lebih prioritas. Anies kan sebenarnya belum terbukti ya. Nah jadi sini kita lihat masyarakat melihat bahwa memang ini ada kepentingan-kepentingan tertentu. Kalaupun dipaksakan gitu kan, itulah akan timbul reaksi publik. Reaksi publik keras. Satu memang ada partai yang sudah mengangkat, berarti suara partai juga akan jadi corong nanti kan satu. Yang kedua masyarakat juga yang mendukung Anies Baswedan ini banyak gitu. Malah kalau kita kelompok-kelompok relawan, termasuk gitu, kemarin Pak Pemuda Pancasila juga kan, termasuk Pemuda Pancasila gitu kan artinya memang kelompok relawannya banyak. Kalau boleh disebut menurut saya mah terbanyak dari hampir semua elemen masyarakat ya. Hampir semua elemen masyarakat artinya terbanyak lah kalau dibanding Puan, dibanding Ganjar, dibanding Erik gitu kan, dibanding Caimin gitu kan, yang terbanyak pendukung dan kelompok-kelompok pendukung itu adalah Anies Baswedan. Jadi berisiko memaksakan itu melalui tangan KPK gitu kan, apalagi sudah dibaca oleh banyak ahli bahwa pandangan atau usaha KPK itu adalah memaksakan dan KPK akan jadi bulan-bulanan nanti gitu kan dari tuduhan-tuduhan menjadi alat kepentingan politik yang vulgar, makin vulgar gitu Pak. Kalau menurut Bapak Pak, Firly kan diberitakan itu sebenarnya orang yang tidak bersih ya Pak ya, tidak bersih. Dalam pengertian gini Pak, ini sudah beberapa kali Pak dia sudah melanggar kode etik ya, tapi cuman hukumannya itu berupa teguran saja gitu. Namun Bapak dari segi Firly-nya sendiri seperti apa? Ya Firly ini memang tadi setuju lah tidak bersih, dia punya kasus gitu kan, kasus etika gitu seperti kasus helikopter itu ya. Termasuk juga itu. Termasuk itu dan sebagainya, banyak kasus-kasus juga yang jadi bukan tipe orang yang punya komitmen memberantas korupsi gitu kan. Ketika ada orang yang punya masalah, dia membersihkan masalah. Saya kira itu mah sama dengan mau menyapu sapu kotor untuk membersihkan lantai, sapunya kotor gitu kan. Itu persoalan gitu. Sekarang kalaupun kemauan Firly ini dijalankan gitu kan, seperti yang diberitakan itu seperti di koran Tempo, ya orang sudah tahu sekarang ini gitu kan bahwa ini adalah kekotoran yang nyata gitu kan. Kita lihat saja itu nanti apakah masyarakat akan mendiamkan, jangan-jangan kasus nanti kalau dipaksakan Anies Baswedan, ini Anies Baswedan sebagai trigger gitu, trigger publik untuk melakukan perlawanan gitu kan atas ketidakadilan yang pada aspek hukum dan politik gitu. Kalau Bapak misalkan KPK masih mendengar, Bapak sebagai orang hukum lah, sebaiknya apa yang harus dilakukan Pak? Saya kira KPK harus menghentikan proses yang ada gitu kan, bahwa dengan pertimbangan apa Pak? Pertimbangannya tadi tidak ada aspek pidana gitu kan, seperti yang dipandang oleh Pak Romli. Kalaupun ada kesalahan administrasi. Administrasi itu hukum administrasi, bukan hukum pidana gitu. Jadi ada mekanisme hukum yang lain. Tapi kalau itu tidak masuk pidana, berarti tidak ada bukti-bukti bahwa itu adalah perbuatan pidana. Saya kira dihentikan. Apalagi kasus yang perkara kan gelaran Formula E yang menurut masyarakat awam itu justru kan sukses dan transparan ya Pak ya. Transparan. Jadi aneh kalau misalnya dibanding lagi, nanti kita bisa kejar lagi kasus Mandalika. Itu kan sok Mandalika periksa, itu soal keuangannya. Gitu kan, Pak Jokowi bener nggak itu, coba audit gitu kan mengenai kasus Mandalika. Gitu, nggak sukses lagi, gitu kan? Yang sukses si Rara itu malah dukun. Jadi suksesnya soal dukun, bukan soal gelarannya gitu. Itu masalah. Ayolah, bongkar-bongkaran itu kan nggak boleh sebenarnya kita untuk kepentingan politik gitu kan, menunggangi hukum. Saya kira ini yang jahat Pak. Gitu ya, kejahatan politik adalah kepentingan politik menunggangi hukum. Baik sahabat sekalian, kita sebagai masyarakat awam ini sebenarnya sudah sangat jelas ya bahwa apa yang dilakukan oleh Firly, manuver Firly ini lebih cenderung kepada politik dan bukan murni ke masalah hukum. Karena kalau masalah hukum ini banyak perkara yang jauh lebih besar, yang lebih urgent yang harus diselesaikan, tapi ternyata itu tidak ditangani. Jadi kita kritiklah Firly ini supaya tidak bermanuver politik, karena yang akan terkena itu bukan sekedar Anies Baswedan, tapi
mayoritas masyarakat Indonesia. Jangan apa istilahnya, jangan bermain api lah. Baik.